It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. One day, there was a young boy named William. William loved to play with his friends and was known among them as a fun and friendly child. However, he sometimes forgot his promises, promising to play with them but then getting distracted by something else, which made them sad. One day, William promised his friend Sammy that they would play soccer together after school. Sammy was very excited for this moment and eagerly awaited the end of the school day. But when the time came, William forgot his promise and went off to play video games by himself. When Sammy couldn't find William in the agreed spot, he felt sad and disappointed. The next day, Sammy confronted William and said sadly, "You promised me we would play together, but you didn't keep your word. How can I trust you again, William?" William felt guilty and confused, not knowing how to respond to Sammy. He spent the whole day thinking about his friend's words, realizing that by not keeping his promise, he had greatly disappointed his friend and lost his trust. William lupa dengan apa yang dijanjikannya. Pastilah Sammy sahabatnya menjadi kesal karena dia sudah menunggu untuk bermain bola bersama. Ternyata William tidak memenuhi janjinya. Teman-teman, mungkin kita pun pernah lupa dengan apa yang kita janjikan ya. Pada teman, pada papa, atau mama, atau orang lain. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang tidak pernah lupa dengan janjinya. Sekarang kita dengarkan ya kisah seru Alkitab di ibadah online Star Kids yang super seru ini. Yuk teman-teman, kita ikuti ibadah online dengan konsentrasi ya. Sediakan buku Alkitab untuk kita baca bersama, oke? Duduk yang rapi dan sopan sama ibadah online ya teman-teman. Roh Kudus hadir dimanapun teman-teman berada. Pastikan ya mengikuti ibadah online ini sampai selesai dengan tidak makan dan minum ya. Keluarkan suara teman-teman untuk menyanyi dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Sekarang mari kita berdoa. Allah yang ajaib, terima kasih untuk pernyataan-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Marilah hadir bersama kami. Roh Kudus, berbicaralah pada kami. Bantu kami untuk mengerti isi firman Tuhan yang kami dengar. We love you God, in Jesus' name we pray. Amen. Tiap janji Alkitab untukku, setiap pasal dan ayat untukku, semuanya menjadi berkatku. Tiap janji Alkitab untukku, tiap janji Alkitab untukku.
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Wah, box apa nih Kak? Ini adalah kotak janji Tuhan. Di dalamnya ada janji-janji Allah melalui apa yang difirmankannya. Coba Quina boleh ambil dan bacakan untuk kita semua. Asyik. Aku mau ambil apa dari Tuhan untukku. Aku bacakan dulu ya. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Itulah janji Tuhan bagimu, Quina. Dan bagi kita semua, Allah akan memberi ketenangan karena dari Tuhanlah harapan kita. Yes, amin. Kita percaya harapan kita dalam Tuhan. Seperti yang kita sudah belajar teman-teman, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi apapun yang terjadi, ingat Tuhan selalu bersamamu. Coba nih, janji Tuhan apa lagi ya yang Quina akan ambil dan bacakan lagi? Coba, ini nih kertas putih. Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa apapun yang terjadi, yuk ingat Allah tetap lebih kuat daripada apapun. Allah lebih besar daripada permasalahan kita atau kesulitan yang kita hadapi. Dan pasti Allah akan menolong kita. Sekarang ayo Quina ambil lagi. Asia. Mana ya? Ini nih ayatnya. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, betapa bahagianya bagi adik-adik yang sudah mengenal dan mengasihi Allah. Hari depan yang penuh harapan diberikan bagimu. Artinya Tuhan menjamin masa depan adik-adik. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Jadi apapun yang terjadi, ingatlah Allah memiliki rencana yang lebih besar. Tetaplah hidup melekat dekat pada Tuhan supaya rancangan damai sejahtera itu adik-adik alami. Terima kasih Tuhan untuk janji-janjimu. Aku percaya Allah akan melakukan apa yang dijanjikannya. Ketika kita menghadapi masalah atau merasa sedih, kita bisa mengingat janji-janji ini. Dan kita akan mengetahui bahwa Allah akan memberikan kita kekuatan, harapan.
Tuhan akan bertindak sesuai dengan yang difirmankannya. Seperti yang kita akan pelajari hari ini. Coba Vina bacakan. Whatever happens, remember what God has promised. Apapun yang terjadi, ingatlah apa yang telah Allah janjikan. Bagus. Kita sudah belajar bahwa apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu bersama kita. Seperti yang Tuhan telah lakukan pada keempat sahabat yang dibawa dari Yerusalem ke Babel. Coba Vina ingat-ingat siapa mereka? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun nih mereka harus menjadi tawanan di Babel, tetapi mereka tetap disertai Tuhan. Karena itu mereka tetap memiliki harapan, hope. Percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Believing that something good will happen. Allah punya rencana yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Seperti adik-adik ingat pada Daniel, ia mengalami banyak hal dan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidupnya. Dia sekarang sudah semakin tua adik-adik. Daniel masih tinggal di negeri asing di Babel. Tetapi dia tidak pernah melupakan bangsanya dan kotanya di Yerusalem dari mana ia berasal. Iya, aku kagum pada Allah yang selalu menyertai Daniel sekalipun banyak sekali tantangan yang harus dialaminya. Teman-teman, masih ingat kan ia nyaris dimakan singa yang buas itu? Tetapi Allah menyertainya. Kisah Daniel ini ada dalam pasal 9 yang menjelaskan bagaimana Daniel sangat rajin membaca kitab-kitab suci. Dari kitab Yeremia, Daniel mengerti bahwa Tuhan pernah berjanji bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun di pembuangan di Babel. Oh, jadi Tuhan berjanji bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun masa pembuangan di Babel. Aku percaya pasti Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya itu, Kak. Iya, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu dan Yerusalem masih hancur, Daniel tetap percaya pada janji Tuhan. Dia tidak putus asa dan tetap memiliki hope, harapan di dalam Tuhan. Daniel sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia mewakili bangsanya, mengakui dosa-dosa bangsanya dan memohon belas kasihan Tuhan agar janji Tuhan untuk memulihkan Yerusalem segera terjadi. Wah, Daniel sungguh cinta akan bangsanya ya. Teman-teman, kita juga bisa tunjukkan cinta kita kepada bangsa dengan mendoakan Indonesia kepada Tuhan. Lihatlah Daniel, adik-adik, dia sering menghadapi situasi yang tidak mudah. Kotanya hancur, bangsanya jauh dari rumahnya. Tapi yang membuat Daniel tetap punya harapan atau hope adalah karena dia mengingat janji Tuhan. Whatever happens, remember what God has promised. Apapun yang terjadi, ingatlah apa yang telah Allah janjikan. Dan penantian Daniel akan janji Allah digenapi Allah karena Allah memegang janjinya. Melalui raja negeri Persia, yaitu Raja Kores, ia memerintahkan Daniel dan bangsanya untuk kembali ke Yerusalem dan membangun rumah Allah di Yerusalem. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang besar dan berkuasa. Dia Allah yang melakukan apa yang telah dijanjikan. Teman-teman, tetap semangat untuk punya hope, harapan. Terbukti dalam hidup Daniel sudah mengalami janji-janji Allah dalam hidupnya. Dalam hidup Karyati juga, dan dalam hidup orang-orang percaya lainnya. Adik-adik, Alkitab katakan janji Tuhan adalah murni dan dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Murni ini menunjukkan bahwa janji-janji Tuhan itu tidak berbelit-belit. Tuhan adalah sumber kebenaran dan janjinya pasti digenapi.
Perisai adalah alat perlindungan dalam melindungi diri dari musuh. Ya kan Kak Reti? Betul Kwina, betul. Perisai itu nama lain untuk tameng. Tuhan menjadi perisai atau tameng bagi mereka yang percaya dan bergantung padanya. Tuhan akan melindungi kita dari serangan musuh, baik itu dalam bentuk godaan, atau kesulitan, atau bahaya. Coba bacakan dalam Mazmur 18 ayat 30. Let's read the Bible. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Mazmur 18 ayat 30. Janji Tuhan adalah murni dan Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia selalu menepati janjinya. Ini membuat kita tetap berharap. Meskipun keadaan di sekitar kita terlihat sulit, kita menghadapi masalah atau merasa sedih karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Saat ini kita bisa mengingat janji-janji Tuhan. Ini akan memberikan kita kekuatan dan harapan bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan janjinya. Yuk teman-teman, kita pilih untuk percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang dijanjikannya. Wisdom. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Adik-adik, mari kita rajin membaca Alkitab supaya kita tahu apa janji-janji Allah bagi kita. Dan rajinlah berdoa untuk menyatakan bahwa kita mempercayai janji firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk percaya dan mengandalkan janji-janji itu dalam setiap situasi. Yes, yuk sepakat ya teman-teman. Kita harus rajin berdoa dan membaca firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dan kita akhiri dengan sukacita dalam Roma 5 ayat 5. Let's sing it! Dan harapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Mari kita berbicara kepada Allah kita. Allah yang setia, terima kasih karena Engkau Allah yang memegang janji-janji-Mu. Kami percaya apa yang Kau janjikan akan Engkau lakukan. Terima kasih ya Allah. Roh Kudus, berikan kami hati yang teguh dalam pengharapan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan selalu memegang janji-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Allah melakukan apa yang dijanjikannya, sekalipun terkadang kita perlu untuk menunggu sampai janji Allah itu dapat terjadi. Tetap percayalah dan ingatlah, apapun yang terjadi, ingatlah apa yang telah Allah janjikan. Mengingat janji Allah itu salah satunya dengan membaca Alkitab. Yuk kita mulai rajin untuk membaca Alkitab ya teman-teman. Setuju, kita baca Alkitab setiap hari ya teman-teman. Supaya lebih banyak lagi anak-anak lainnya yang mengikuti ibadah online kita. Yuk klik like, subscribe, dan share link ibadah online Star Kids dulu ya. Teman-teman di Kota Bandung hadir ya di Star Kids GKPB Fajar Pengharapan. Ayo hadir ibadah secara langsung, seru pastinya. Alamat GKPB Fajar Pengharapan dan info jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Teman-teman bisa hadir di Pasir Koja atau di Kopo atau juga di Lembang. Teman-teman, ayo ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 29 Mei 2025. Kita ibadah bersama di Pasir Koja 58. Ada 3 kali jam ibadah loh. Teman-teman bisa hadir bersama papa, mama di salah satu ibadahnya, oke? Kesan Anak Connect seru loh. Yuk ikutan setiap hari Sabtu jam 10 pagi 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58. Saatnya memberi persembahan bagi Allah. Itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Berilah persembahan dengan sukacita. Papa, mama, atau orang terdekat bisa membantumu untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan berkati. It's quiz time! Ayo buatlah video lagu ayat Roma 5 ayat 5. Kirimkan hasil videomu di nomor hotline ini dengan alamat rumahmu ya, supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumahmu. Puji Tuhan, ibadah online sudah selesai. Tetap rajin ibadah ya. God bless you!